Halo sahabat Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah teman-teman, sebelum saya bahas tentang banyaknya sepeda dan variasi sepeda, saya mau ingatkan lagi buat teman-teman yang dalam tanda kutip baru pertama kali mampir ke channelnya Sepeda Rakyat Kecil, silahkan tuh di subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, nah hari ini saya akan membahas satu sepeda yang menurut saya sepeda ini cukup jarang juga sih keberadaannya gitu ya. Nah sepeda apakah itu? Jawabannya adalah sepeda Bear Grace. Nah sekali lagi ya, Bear Grace itu mengingatkan satu kalimat yang membuat saya sedih. Tapi ini berbeda teman-teman. Ya, kenapa saya mau bahas sepeda ini? Sepeda ini yang pertama kondisinya itu bagus banget. Strippingnya masih oke banget, stiker mereknya juga oke banget, aksesorisnya juga oke banget. Ini yang membuat saya penasaran untuk bahas sepeda ini gitu ya. Nah sepeda ini adalah sepeda Bear Grace tua teman-teman. Kenapa saya sebut sepeda Bear Grace tua? Karena yang pertama dia tipenya adalah A gitu ya, bukan modelnya ya. Di bagian nomor frame itu bertuliskan A55 ya, dengan nomor serinya ada ya, nomor seri terus kemudian tulisannya A55. Nah teman-teman yang paham Bear Grace pasti mikir, oh itu namanya model ya mas ya. Ya itu tipe gitu ya, biasanya orang nyebutnya tipe A55 atau biasanya ada yang ngomong C55, C60. Berarti 55 itu ukurannya mas. Betul, 55 itu ukurannya gitu ya. Nah apa yang menjadi daya tarik dari sepeda ini? Yang pertama, sepeda ini di bagian slideboard itu nggak sama dengan Bear Grace pada umumnya. Kalau umumnya orang mengenal sepeda Bear Grace itu di bagian slideboardnya, di bagian sayapnya itu selalu ada talang air. Kalau saya ngomong kayak parit gitu ya, yang membelah dua di bagian tengahnya. Kalau ngomongin Bear Grace. Nah untuk tipe ini tidak teman-teman. Ya jadi dia tidak menggunakan model parit seperti itu, tapi slideboardnya utuh ya, tidak ada lubang paritnya. Penasaran ya? Oke. Yang kedua teman-teman, yang unik dari sepeda ini yaitu aksesoris yang nempel. Kenapa? Karena aksesoris yang nempel, lampu dan dinamonya bukan menggunakan tipe Bear Grace, tapi menggunakan merek Netco. Loh kok Netco mas? Kalah mahal dengan Bear Grace. Tunggu dulu. Netco adalah salah satu brand yang bekerja sama dengan Bear Grace, dan itu tercantum di dalam katalognya Bear Grace bahwa menggunakan dinamo Netco dan lampunya juga Netco. Wah, ilmu baru ya, ilmu baru ya. Terus kemudian mas, apalagi yang unik kembali dari sepeda ini bagian boncengannya teman-teman. Boncengannya itu ada stopannya khusus di bagian belakang. Dan itu keren banget, ada kristal stopannya di bagian belakang ya boncengannya. Dan itu jarang banget ditemui. Mas nggak usah lama-lama, kepengen lihat sepedanya langsung. Mas kepengen tahu sepedanya kayak gimana sih, kok sampai sedetail itu menerangkannya. Kira-kira buatannya tahun berapa? Kalau teman-teman ada yang tahu informasinya seri A itu tahun berapa, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bukan saya sok tahu, tapi saya mau coba untuk menggali sepeda-sepeda yang ada di beberapa daerah untuk kita buat belajar bareng-bareng, sehingga teman-teman yang ada di rumah pun tahu, oh ternyata ada tipe sepeda seperti ini. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, saksikan sepedanya. Oke, cus. Oke teman-teman, kita mulai dari atas. Di bagian atas setirnya itu modelnya seperti ini ya. Jadi ini handspadnya original. Handspadnya original, warnanya itu semi-semi kemerahan ya teman-teman ya. Jadi semi kemerahan. Terus coba dilihat di bagian remnya. Jadi remnya ini menggunakan rem tusuk di bagian depan. Jadi rem tusuknya itu ini modelnya bulat teman-teman. Modelnya bulat. Terus ini agak bergelombang di sini. Terus bergelombang di depan. Seperti ini ya. Di bagian keni depan itu tidak ada tulisan Bear Grace-nya. Memang karena Bear Grace ini Bear Grace tua, jadi tidak ada tulisannya, polos gitu ya. Terus kita geser ke bagian kanan. Oh kanan saya ya, kirinya penonton semua, kirinya sepeda. Ini belnya unik banget teman-teman. Belnya itu belnya kecil modelnya,
tapi suaranya nyuaring banget gitu ya, nyuaring banget. Dan di bagian tulisannya ini ada tulisan, nanti saya coba fotokan ya grafirnya, teman-teman bisa lihat di bagian itu ya, ada gambar bola dunia di bagian ini tuasnya ya. Oke, next, hand gripnya yang sebelah kiri juga sama, model hand gripnya juga sama modelnya seperti yang sebelah kanan gitu ya. Yuk kita turun bagian bawah. Kita turun di bagian bawahnya. Jadi kalau tadi atasnya seperti itu, yang bawah ini konsepnya teman-teman. Nah, konsep dari masing-masing burgers itu berbeda-beda. Ada yang modelnya kotak, ada yang modelnya bulat seperti ini. Kalau teman-teman lihat, jumpai di sini, ini modelnya bulat teman-teman. Dan yang khas dari burgers itu modelnya adalah di bagian ini. Ya, di bagian ini. Ini tuh terapas teman-teman. Ya, modelnya terapas. Kalau sepeda-sepeda yang lain umumnya itu di sini gelombang. Ya, gelombang kayak ada di bagian keni ini gelombang. Tapi kalau burgers rata-rata terapas di sininya ya, kayak gitu. Nah, di bagian holder ini juga bertuliskan ENR, ada logo ENR-nya di bagian sini. Di bagian ini memang bertuliskan ENR. Oke, yuk kita lanjut di bagian lampu. Nah, kalau teman-teman pecinta burgers gitu ya, pasti tahu bahwa burgers itu tidak harus pakai lampu dengan option burgers gitu ya, tulisan burgers. Tapi di zamannya itu lampunya bertuliskan Netco teman-teman. Jadi lampunya itu modelnya hampir mirip kayak Arco dan Balaco dan Prico modelnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang merek-merek itu kan ngomongin merek-merek ini ya, lampunya eranya Gasela tahun tua gitu ya. Nah, ini lampunya Netco teman-teman. Ada tulisannya di sini ya, di bagian kaca. Samar-samar grafirnya tulisnya Netco. Gitu ya, Netco. Dan kondisinya juga bagus banget. Orang nyebutnya lampu ini adalah lampu dasi biasanya ya, karena modelnya ini mirip segitiganya dasi. Di sini segitiganya dasi. Umumnya nyebutnya lampu dasi. Nah, di bagian bawah coba dicek. Di bagian bawah ini rem tusuknya seperti ini. Modelnya bautnya juga original. Ciri baut original itu bautnya nggak lebih teman-teman. Jadi bautnya ngepres seperti ini. Tulisan bagian depannya ENR, logonya masih cukup terlihat jelas. Nah, beberapa waktu ada yang tanya ke saya, Mas, cirinya sepeda yang catnya asli itu seperti apa? Ini teman-teman, buktinya. Guratan-guratan yang ada di sini itu tidak bisa diciptakan oleh cat lama, cat baru gitu ya. Tidak bisa diciptakan oleh cat baru, dan ini jelas cat tua. Karena ada guratan-guratan seperti ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman Vespa juga pasti hafal ya, model-model kayak gitu tuh nggak bisa diciptakan oleh cat-cat baru gitu ya. Yuk turun bagian bawah. Modelnya garpunya adalah seperti ini ya. Terus ini jadi rem tusuknya itu turun ke bawah, dia ada di bagian dalam dari slebor teman-teman. Jadi di bagian dalam dari slebor di sininya ya, jadi langsung di sini. Kalau Vongers itu kan dipotong gini ya, jadi modelnya setengah, slebor setengah. Tapi kalau ini tidak teman-teman, ini itu langsung masuk ke bagian bawahnya, dan slebornya tetap utuh. Slebornya tetap utuh gitu ya. Nah, yuk yang unik kembali gini, kalau beberapa teman-teman yang menggunakan rem tusuk zaman sekarang ini itu biasanya diakali pakai punyanya stang yang terus kemudian dilas bautnya di belakang gitu ya. Nah, apa yang membedakan ini dengan buatan baru? Kalau asli tua itu modelnya kecil teman-teman, gepeng kecil ya, modelnya kecil. Kalau yang teman-teman cek yang baru itu mendol gede teman-teman, gede banget gitu ya. Modelnya rem tusuk sampai belakang seperti itu ya. Yuk kita turun dulu ke bagian kanan. Ya, di bagian kanan ini ada stop lampnya. Ya, di bagian depan stop lampnya kristal, modelnya kristal, bahannya juga kaca kristal. Terus kemudian strippingnya juga masih cukup jelas. Terus kemudian turun ke bagian bawah, ini velgnya teman-teman. Di bagian velg itu masih ada strippingnya emas, ciri khas dari burgers. Gini ya. Kalau Vongers biasanya hijau. Kalau ini Gasela, burgers rata-rata biasanya stripping emas ya. Modelnya seperti itu. Yuk geser bahas tentang slebornya. Oke. Teman-teman lanjut ya. Nah, ini slebornya.
Kalau ada beberapa orang yang ngomong bahwa selebornya Beargrass itu selalu ada talangnya, salah gitu ya, kurang tepat. Kurang tepatnya adalah gini, untuk seri yang tua itu memang tidak ada talang airnya gitu ya, dan itu terbukti secara katalog gitu ya. Secara katalognya juga memang tidak ada talang airnya di bagian tengahnya gitu ya. Baru untuk seri-seri muda itu biasanya menggunakan talang air. Oke Mas, buktinya apa gitu ya, buktinya apa kalau ini memang selebornya Beargrass? Yuk geser ke belakang, kita lompat dulu ke bagian belakang. Buktinya adalah di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian segitiga ini adalah logonya Beargrass, bekas tempelan logonya Beargrass gitu ya. Jadi memang asli modelnya seperti itu. Jadi modelnya bukan lagi talang air, tapi memang logo modelnya adalah polos seperti ini ya, polos modelnya ya. Yuk kita pindah ke depan lagi yuk. Oke, kalau tadi kita sudah lihat selebornya, kita lihat coba bautnya apa aja sih yang original. Tentunya baut selebor teman-teman ya. Coba kalau teman-teman lihat baut selebornya 2 ini di bagian bawah itu bulat seperti apa ya, seperti kancing kecil gitu, dan masih kuningan ya. Jadi kondisinya memang belum pernah dibongkar. Sepeda ini belum pernah dibongkar, artinya sepeda ini masih original dari sananya seperti ini gitu ya. Yuk kita geser kembali. Nah, di bagian strippingnya cukup jelas ya teman-teman, cukup jelas banget strippingnya. Di bagian atasnya tulisannya INR dan ada lambang crowdnya, ada lambang mahkotanya, crownnya. Oke, orang sering menyebut bahwa Mas, apakah Beargrass selalu sanggannya 2? Tidak selalu ya, tidak selalu Beargrass menggunakan sanggan 2 ya, tidak selalu Beargrass menggunakan sanggan 2, tapi memang ada yang sanggan 2 juga kayak gitu ya. Menarik ya, dominannya 2 gitu ya. Yuk kita geser yuk ke bagian piringan. Nah, kalau teman-teman sadari Beargrass itu coba di sini ya, saya zoom, ini original. Di bagian as tengahnya original gitu ya, modelnya adalah ada bintiknya tengah ini original, dan bautnya juga original itu ya. Dia belum ada ngeprasnya, belum ada lebihannya bautnya. Nah, ini pedalnya. Kalau teman-teman coba lihat pedalnya, modelnya seperti ini, kecil, dan memang peruntukannya untuk sepeda dims ya. Kenapa saya katakan untuk sepeda dims? Karena pedal itu nggak sembarangan teman-teman masangnya. Jadi yang ukurannya lebih besar itu biasanya digunakan, lebih panjang itu ukurannya digunakan untuk sepeda laki-laki, yang lebih kecil itu untuk sepeda perempuan gitu ya. Yuk kita geser di bagian yang lain. Nah, kalau di bagian yang lain, coba ini lihat, ini yang cukup sering hilang teman-teman di sepeda Beargrass. Coba kita lihat di bagian atas itu ada logo yang unik teman-teman, bahkan ada bendera Indonesia juga, merah putih juga yang terlogo di situ ya. Biasanya itu digunakan untuk pasar Indonesia. Kalau ini oke, bahasanya seperti itu ya, saya gak bisa bahasa Belanda jadi bacanya juga agak rumit. Teman-teman, kalau ini saya perbesar gambarnya, kalau teman-teman cek lihat langsung bisa gitu ya, langsung diartikan aja. Oke, next lanjut. Nah, kenapa saya sebut sepeda ini langka banget? Karena ini teman-teman. Nah, saya coba tunjukkan ya nomor frame-nya. Nomor frame-nya adalah 79876, dengan di bagian belakangnya adalah ada A55. A55. Loh Mas, hampir mirip kayak ini ya, kayak Vongers ada ukurannya gitu ya. 55 itu adalah ukuran, A itu adalah tipenya, biasanya nyebutnya seperti itu. Loh Mas, berarti ada A60, ada teman-teman. A60 saya pernah jumpai gitu ya, ada A60, ada A55 juga. Nah, hampir mirip ya seperti Vongers ya. Kalau Vongers terletak di tubing depan, di keni depan, kalau ini terletaknya di sini. Nah, yang unik kembali untuk bagian seat post, ini ya, tempat duduk, T-nya tempat duduk. Kalau teman-teman sadari bahwa
Ini nggak hanya sekedar 7, modelnya nggak hanya model angka 7, tidak, tapi ini itu menggunakan keni di bagian ini, cirinya Bergers ya. Jadi menggunakan keni kecil di bagian atas. Yang tidak kalah langka lagi adalah bagian sadel. Sadelnya original Bergers. Kalau teman-teman baca di sini Bergers Van Deventer. Ya, Bergers Deventer. Dan masih cukup jelas terlihat ya teman-teman ya. Oke, dan modelnya Dims. Itu yang keren banget ya. Next, turun ya. Di bagian ini, di bagian apa namanya, baut-baut ini juga original di sini. Kuncinya menggunakan HH, teman-teman. Ya, kuncinya menggunakan HH slot ya, biasanya kita ngomongnya HH, modelnya slot. Oke, yup. Yang di sini katangkas perlaknya, ya, juga cukup utuh. Kalau kita coba lihat gearnya, oh nggak kelihatan ya gearnya ya, nggak kelihatan. Nanti kita coba tanyakan. Nah di bagian belakang, nah coba lihat, ini bautnya unik ya. Coba lihat teman-teman, kadang-kadang baut ini itu sudah diganti dengan baut bulat, segi 6 lah biasanya ya, bukan bulat, segi 6. Tapi ini modelnya asli, bautnya kotak. Kalau teman-teman cek di sepeda relic, itu baut belakangnya itu pasti kotak di bagian ininya ya, di bagian selebornya ini pasti biasanya kotak. Kalau yang original. Nah kalau di Bergers yang original adalah kotaknya ada di sini. Unik ya. Ya nggak kalah unik lagi dari sepeda ini, bagian boncengan. Boncengannya itu ada tempat untuk ini ya, pengait untuk bawa barang. Jadi fungsinya ini adalah, ini ada seperti kulit gitu ya, kayak gantungan tas gitu, tapi bukan seperti itu. Jadi modelnya kulit ini untuk bawa barang di bagian atasnya gitu ya. Tapi bukan itu yang unik teman-teman. Yang unik adalah bagian ininya. Coba lihat di bagian belakang. Nah, jadi stop lamp yang bagian belakang itu menyatu dengan bagian boncengan, menyatu ya. Dan ini kaca kristal di bagian belakangnya ya, ada bautnya seperti itu. Dan bagian ini double standar teman-teman, atau biasanya jagraknya dinaikkan terus ditempelkan sini, nyeteknya di sini, kuncinya cetek gini ya, konjaknya di sini. Dan jarang banget ya ini ya, boncengan kayak gini modelnya. Yuk, selebornya sama, tidak ada paritnya, logonya Bergers. Terus kemudian coba kita lihat stop lampnya. Stop lampnya cukup simpel ya, stop lampnya modelnya seperti ini ya. Biasanya sih Cresco ya model kayak gini, atau Fairlight biasanya. Oh ini ada mereknya, ada tulisannya Made in Holland teman-teman. Ada tulisannya Made in Holland, keren ya. Di bagian belakang bautnya juga belum gantian, bautnya 2 belum gantian ya, original. Geser kemudian ke area bagian bawah, bagian velg, strippingnya juga masih tetap ngeceling gini ya, keren banget ya, keren banget sih. Yuk kita coba cek hub belakangnya ini apa sih gitu ya. Hub belakangnya modelnya polos teman-teman. Oh ada tulisannya teman-teman, BVD ini ya, ada tulisannya BVD, Bergers Van Deventer ya. Oke, next, geser ya. Nah ini, yuk kita ke area yang ini ya teman-teman. Jadi tipe yang ini selebornya itu ke bawahnya itu hanya kecil, pendek banget ya. Jadi nggak panjang sampai ke bawah, enggak. Jadi cuma sampai sini aja gitu ya. Terus kemudian ini menggunakan pompanya ini Vernacle modelnya. Jadi pokoknya pompa tua Vernacle seperti itu ya pompanya. Yang atas menggunakan klem seperti ini teman-teman. Yang bawah itu memang ada ininya,
ada cenilannya. Kalau ada yang tanya, Mas, kok nggak dua-duanya cenilan, Mas? Nah, itu memang terbukti dari sini teman-teman. Coba dilihat di bagian ini, memang polos, tidak ada bekas las-lasan ataupun potongan ataupun apa, memang tidak ada gitu ya. Dan ini halus, bukan yang bekas potongan gitu, enggak ya, memang aslinya seperti itu. Oke, yuk kita coba lihat as bracketnya. Nah, ini as bracketnya teman-teman, original as bracketnya. Di sini ada tempat untuk oil bed, jadi untuk naruh oli di sini. Pedalnya juga sama, ini pedalnya. Nah, yang unik kembali pedalnya di sini, tiang ininya tulisannya BVD teman-teman. Ya, BVD, Barclays Fundamental ya. Coba dilihat di bagian dalamnya, modelnya seperti itu. Oke, geser ke bagian depan. Ini ya, dinamonya Netco. Ya, Netco Specialism gitu ya, Netco. Modelnya hampir mirip kayak ini ya, kayak Arco, Prico, Balaco, modelnya seperti itu. Oke, menarik banget ya sepeda ini ya. Ini keren banget sepedanya, dan kondisinya juga original banget. Oke, thank you. Oke, sahabat rakyat kecil, gimana? Sudah lihat Beargrass-nya? Pasti teman-teman mikirnya, wih keren ya Mas, sadelnya Beargrass. Betul teman-teman, sadelnya Beargrass. Dan luar biasa ya, transfer mereknya juga cukup jelas. Beda ini koleksi Bapak Mardi yang kapan hari dipamerin juga di event Gresik. Nah teman-teman, kalau seandainya punya uang gitu ya, cari tuh sepeda-sepeda yang masih punya identitas, bisa dikenali dan tahunnya juga tua, pasti tambah seneng banget. Kalau nggak punya Mas, ya gak apa-apa, nggak masalah. Yang penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Oke teman-teman, tetap saksikan channelnya Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel, dan sepeda-sepeda lain yang luar biasa. Orang-orang yang menginspirasi, event yang dimana-mana, saya coba akan datangi dan meliput kegiatan tersebut. Thank you teman-teman sudah menyaksikan. Bye.